Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Mari kita mulai bab baru di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Karenanya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa faslun tawakal, fasal yang menerangkan tawakal. Qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitawakkuli 'alallahi ta'ala. Wa 'alaika, hendaklah kamu semua bitawakal, senantiasa bertawakal, Allah Ta'ala, di atas atau ing atase, biasanya kalau orang Jawa, siapa? Allah Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah. Fa inna, maka sesungguhnya man tawakal Allah, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, kafahu, maka Allah mencukupi. Wa kafa billahi wa kafahu, Allah mencukupi seluruh urusan kita. Wa anahu, dan Allah pasti menolong kita. Wa tawallahu, dan Allah akan membantu kita. Wa walahu, dan Allah mengurus kita. Jadi tidak ada satu kekuatan, daya dan upaya kita kecuali Allah. Dan karena itu pintu untuk mendapatkan kecukupan kita, pertolongan Allah, bantuan Allah, dan yang mengurus seluruh kehidupan kita, yaitu pintunya hanya satu, tawakal. Wa man tawakkalallah, wa man tawakal, siapa orang bertawakal Allah, kepada Allah, fa huwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Di dalam surat At-Tolak ayat 3. Karena itu watawakkalu, dan orang yang tawakal, min tamaratim sidqul tauhid, adalah buah kriteria dari seorang yang mempunyai i'tiqad tauhid, pengesaan pada Allah, asidkin, yang benar. Jadi kriteria apakah kita itu punya tauhid yang kuat bisa dilihat dari seberapa besar ketawakalan seseorang. Wasabitihi fil qalbi, dan dia akan hatinya tenang, stabil, tidak mudah goncang, tidak mudah iri, tidak punya hasad, dan juga apa yang dia lakukan itu penuh dengan ketenangan, tidak gerusa-gerusuh, dan dia tidak dalam kerangka nafsunya, tetapi memang betul-betul hatinya. Wastilat ihi alaihi, maka orang seperti ini mempunyai penguasaan tauhid atas hatinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu kalau boleh kita alurkan terhadap kehidupan kita sehari-hari agar kita itu tenang, dapat bantuan dari Allah,
sebagai orang ahlu sunnah jamaah, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap ikhtiar. Bukan tidak ada ikhtiar bicara saya tawakal saja tapi nggak ada proses. Tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya. Tahu-tahu kok ngomong saya sudah tawakal, itu bukan. Ini adalah sikap putus asa, tidak mau berproses tapi pura-pura tawakal. Tidak. Jadi diawali dengan ikhtiar, baru tawakal. Nah, kalau sudah tawakal maka ditaslimkan. Tingkat ketiga itu taslimkan, menyerahkan. Taslim itu dalam posisi kita itu ya sudah, kita nggak ada tulang, nggak ada darah, panut aja yang diputuskan oleh Allah. Nah, kalau sudah ada putusan, setelah kita taslim terhadap tawakal kita, maka terakhir adalah ridho. Ridho. Jadi ridho adalah menerima min kismatillah, apa yang dibagi oleh Allah itu kita terima. Apa saja rezeki, pangkat, kedudukan yang diberikan oleh Allah kita terima, karena itu adalah tanda dia itu ridho. Jadi saya ulang, tawakal tahap kedua setelah ikhtiar, baru tawakal, setelah itu taslim, menyerahkan totalitas, baru ridho. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Allah lah Tuhan yang disembah Masyriq wal Maghrib, negeri barat, timur, nggak ada sesembahan kecuali Allah. Itu Allah yang perlu disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dia. Fattakhidhu wakila, dan Allah lah yang akan menjadi pelindung kita. Ya, pelindung berarti yang menyelesaikan urusan kita. Kalau panjenengan kita semua nggak punya tameng, diserang ngalor ngidul, tidak punya sikap tawakal, ya sudah, kita akan mengalami kegoncangan jiwa. Tapi kalau sudah kita tawakal, apapun putusan Allah, karena kita sudah taslim, maka kita harus ridho terhadap putusan Allah. Jadi kalau orang yang sudah tawakal pasti fattakhidhu wakila, maka Allah yang akan menjadi pelindung kita. Dimusuhin siapapun tidak peduli, karena Allah yang melindungi kita. Surat Al-Muzammil ayat ke-9. Karena itu fangdur, perhatikanlah olehmu kaifa bada'a, bagaimana Allah memulai ayat itu, ya, bi isbatir rububiyah, dengan menetapkan ketuhanan. Kan ayat ini Al-Muzammil, Rabbul Masyriq, saya itu Tuhan, saya itu yang menjadi pelindung, bukan atasanmu, bukan temanmu. Kamu kok takutnya pada atasanmu, bukan kepada saya. Karena itu di situ sangat hebat, di surat Al-Muzammil Tuhan langsung menamakan saya Tuhan, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Siapa lagi yang bisa menolong saya, menolong kamu kalau bukan saya? Kira-kira kan gitu. Jadi ayatnya dimulai dengan ayat rububiyah. Tsumma bi isbiatil infirati bil ilahiyah. Setelah itu menetapkan saya itu Tuhan yang mempunyai sifat ifrat, keesaan secara diri sendiri. Ya, sudah saya Tuhanmu, saya itu kuasa. Ya, itu berarti surat ini surat yang paling luar biasa. Tsumma amara bitawakal, kemudian memerintahkan kita bertawakal alaihi, kepada Allah Jalla wa Ala, pada Allah yang segala sesuatunya dia yang menjadikan ini. Jadi ayat ini, saya ini subjeknya Tuhan,
saya ini mempunyai predikat saya yang menetapkan, yang esa. Nah, baru kamu tawakal. Nah, tawakal manusia seringkali tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya sesama manusia. Ini yang salah. Falam yabqa fi tarkihi, maka tidak tersisa dalam hal diri seseorang yang bertawakal udrun lil bariyah, satu alasan pun bagi makhluk. Jadi ketauhidan ukurannya adalah tawakal. Tawakal ukurannya adalah sejauh mana dia ikhtiar dan dia mendeplay. Bahasa Jawa itu mendeplay-deplaykan. Jadi ya menyerahkan semuanya pada Allah, baru kita ridho. Waqad amarallah, dan Allah telah memerintahkan ibadahu kepada hambanya bitawakal, dengan tawakal kulli alaihi, atas segala sesuatunya. Wa raghbahum fihi, dan Allah menganjurkan mereka senantiasa untuk bertawakal. Firman lain Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya pada Allah sajalah hendaknya orang mukmin selalu bertawakal. Jadi ini banyak surat di Ali Imran 122 dan 160. Di surat Al-Maidah ayat 11, At-Taubah ayat 51, Ibrahim ayat 11, At-Taubah ayat 10, At-Taghabun ayat 13, semua mengatakan wa 'alallahi faltawakkalil mu'minin. Kepada Allah sajalah hendaknya orang itu bertawakal, bukan kepada orang, bukan kepada atasan. Jalu oae nek Gusti Allah, serahkan semua kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi tameng dan wakil kita. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Allah? Kan tidak ada. Udah Allah saja. Wa biqouli ta'ala, dan Allah juga berfirman, fatawakal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawaklah kepada aku Allah, innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhibbu, sangat mencintai al mutawakkilin, kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 15. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci ketenangan, kunci kesuksesan itu ketika seorang tawakal. Orang kalau tidak tawakal tidak akan ada kepuasan, tidak ada ketenangan. Yang ada keinginan, selalu keinginan, sehingga dia itu tidak ada ketenangan dan kepuasan di dalam diri manusia. Karena itu kuncinya tawakal. Berkaitan dengan tawakal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, la rozaqoka, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki, kama yarzuqut thair, seperti Allah memberikan rezeki kepada thairun, kepada burung, takhtu khimason wa taruhu batonan, berangkat dalam keadaan kosong lapar perutnya, sore hari penuh dengan makanan di paruhnya dan juga di perutnya. Artinya di paruh itu sambil jalan ada makanan tersisa juga di dalam beberapa jenis burung itu. Bapak Ibu sekalian, itu orang tawakal. Hari ini nggak punya pegangan uang, ya udah, ada teman, ada ikhtiar, kantor, nah tahu-tahu ada yang ngasih, bayar zuku min khairil taqsa layak tasim. Tahu-tahu aja ada orang memberikan rezeki dengan yang tidak yang tidak diduga-duga. Itu cara orang itu berikhtiar, seperti burung.
pagi dari rumahnya, dari bukan sangkar ya, susuh manuk itu pergi kemana aja, miber kemana, ada makanan makan, pulang kenyang, sore kenyang. Nah, orang yang tawakal itu nggak pernah takut terhadap masa yang akan datang, apa yang terjadi, rezekinya, pangkatnya, anaknya, enggak. Dah serahkan pada Allah. Yang penting kita bergerak, ikhtiar. Basa Jawa ini maaf ya, sapa wong gelem ngeruncal maka orang itu akan nguntal. Maaf ya bahasa Jawa ya. Sing ngeruncal maka dia nguntal. Ngeruncal itu apa? Ngeruncal itu ya pokoknya bergerak. Nguntal, astagfirullah agak kasar. Nguntal itu orang Jawa menyebut jadi unta, makan. Tapi kalau diam di rumah itu bukan namanya tawakal, tapi dia putus asa. Wa'lam, dan ketahuilah anna aslut tawakal 'ala Allah ma'rifatul qalbi. Tadi disebutkan yang pertama bahwa tawakal itu adalah mengesahkan Allah. Di sini yang kedua, sesungguhnya pangkal dari tawakal itu tiada lain adalah ma'rifatul qalbi. Ma'rifah di dalam hati kita itu kepada Allah. Bi annal umura kullaha biyadillah, karena dia mengetahui bahwa seluruh perkara yang ada di dalam diri kita manusia itu tiada lain adalah kullaha, seluruhnya biyadillahi, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mayanfa'u, maka tidak ada sesuatu yang bermanfaat, minha, dari sesuatu bahaya, wa mayadurruhu, dan dari perkara-perkara yang muncul, karena kita sudah tawakal. Allah yang memutuskan kita sedang kekurangan, ya Allah yang menjadikan kita kurang dalam ukuran manusia. Tapi ukuran kita kepada Allah, saya merasa cukup kok, dikasih ini cukup, qanaah, ya sudah. Apalagi wong Allah yang memberikan seperti ini, ya diterima, karena itu bahagia. Kalau orang tidak tawakal, dikasih berapapun, dia adalah selalu protes dengan Allah. Berarti dia tidak dalam posisi tawakal. Wa annal khalqu, maka bahwasanya makhluk, lawistama'u kulluhum ala yaf'aluhu, seandainya mereka bersatu seluruhnya untuk memanfaatkan kepada makhluk, lam yanfa'uhu, maka tidak ada satupun manusia itu yang bisa memberi manfaat keseluruhannya. Manusia ada batasnya. Karena itu kita jangan bergantung kepada manusia. Ikhtiar kerjasama dengan manusia, ya, tapi jangan mempunyai anggapan yang menyelesaikan urusan saya adalah manusia. Salah. Itu salah, berarti iktikadnya tidak benar. Berarti dia mempunyai tidak ma'rifatul qalbi, tidak ada makrifah di dalam dirinya kalau mengatakan seseorang itu ditentukan oleh orang lain. Tidak, semuanya itu Allah. Nah, lantarannya sebab musababnya baru manusia. Karena itu kita diminta untuk ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita diminta untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam keadaan ketakwaan. Illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang Allah qad katabahu lahu, yang telah menetapkannya untuk makhluk itu. Jadi ini sudah takdir kalau sudah seperti ini. Untuk rezeki kan ada 4 tingkatan kan Bapak Ibu sekalian, yang di dalam kitab Nasuhul Bad itu rezeki yang di Minhajul Abidin. Di Minhajul Abidin disebutkan rezeki yang dimaksumun, yang sudah dibagi, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang ditambah, rezeki yang diminta. Nah, kalau sudah seperti itu ada musababnya. Kalau ditambah bagaimana? Kalau kita doa mohon
kemudian diberi bagaimana, kalau yang dijanjikan bagaimana, semua ada prosesnya. Nah karena itu kalau semua sudah kita lakukan, maka disebut ini adalah qad kataballahu lahu, yaitu kecuali Allah yang telah menetapkan, ya takdir kamu di situ. Takdir bukan berarti jelek, memang itu ketentuan Allah. Au ala ayadruhu bisain, atau seandainya mereka bersatu seluruhnya untuk membahayakan bisain atas sesuatu kepada makhluk lain, lam yadurruhu, maka mereka tidak akan bisa membahayakan. Artinya dihancurkan oleh orang, difitnah oleh orang, dikasih ujian, dihasad, nggak ada yang bisa ngaruh kecuali Allah. Kalau memang itu sudah ketetapan Allah, nggak ada orang yang bisa merubah nasib seseorang, nggak bisa, kecuali dirinya dan kepada Allah. Jadi tidak ada satupun orang yang menyelesaikan urusan manusia, dan tidak satupun orang yang bisa membahayakan atas bahayanya kepada seseorang. Nggak ada kecuali Allah. Illa bisai'in tadi, ya. Wa yustaratu li sihhati tawakal, dan disyaratkan untuk keabsahannya tawakal, alla ta'siyallahu bisababihi, hendaknya kamu tidak bermaksiat kepada Allah dengan sebab tawakal itu. Jadi orang tawakal berarti tidak maksiat. Wa an yajtaniba manahaka anhu, dan hendaknya kamu menjauhi segala yang Allah larang atas dirimu. Wa taf'alu ma amaraka bihi, dan kamu mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Artinya tawakal itu hubungannya dengan takwa. Jadi takwa itu menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah Allah. Itu takwa. Kalau maksiat, amar bisu, berarti menjalankan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah. Itu berarti ahlul maksiat. Mu'tamidan fi jam'i dzalik, dan dalam kondisi yang menyandarkan seperti itu kepada Allah, alaihi kepada Allah, wa musta'inan bihi, dan Allah, dan kondisi memohon pertolongan Allah, wa mufawwidan ilahi, dan dalam kondisi kita berpasrah kepada Allah. Karena itu Bapak sekalian, maka di sini yang terpenting tawakal itu hubungannya dengan takwa. Biasa saya bilang kalau takwa itu tawadhu, qanaah, wara'. Orang yang tawadhu berarti dia merendahkan dirinya, qanaah menerima semua putusan Allah. Karena kalau sudah qanaah berarti orang itu sudah tawakal, taslim, ridho. Itu berarti qanaah. Dan wara' setiap harinya apa yang dia lakukan wara', penuh dengan kehati-hatian dan menjaga kepantasan. Wala jatihu fi tawakkulika, dan tidaklah kamu menodai dalam sikap tawakal itu, dukhuluka fi syai'in minal asbabi dunyawiyah, yaitu masuknya kamu ke dalam suatu dari berbagai sebab duniawi, idh kunta mu'tamidan 'ala Allahi dunahu, apabila dirimu sebagai orang yang menyandarkan diri pada Allah, ya, dunahu, bukan selain Allah. Jadi semua digantungkan pada Allah, itu berarti tanda seseorang itu adalah takwa kepada Allah. Maka dengan demikian, na'am man shadaqa tawakal, maka siapa orang yang bertawakal yang benar, dha'mufadukhuluhu fil asbabid dunyawiyah, maka akan lemah, tidak mampu masuk di dalam dirinya sebab duniawi. Ya, duniawi itu dijalanin saja, bukan ukuran kita orang yang tawakal berarti harus kaya, juga tidak. Ukuran tawakal bukan ukuran duniawiyah.
Orang yang serba kurang, oh saya karena tawakal, kemudian saya terima yang kecil, yang kurang mampu, berarti ini tawakalnya benar juga bukan, tidak. Jadi ukurannya orang tawakal itu bukan bil asbabid dunyawiyah, bukan karena ukuran dunia, tapi urusan kepasrahan kita pada Allah. Wa amma tajarrudu anha bikulliyatin, dan adapun sikap melepaskan diri secara total, secara dunawi, fala yahsulu, maka hal itu tidak bisa diperoleh. Artinya tetap harus ikhtiar. Jadi orang yang tawakal itu harus ikhtiar. Illa fi haqqi man dama iqbalu Allah, kecuali pada hak pribadi orang yang telah melanggengkan penghadapan dirinya kepada Allah. Artinya orang sudah tajrid ini. Jadi kalau orang umum makomnya makom asbab. Orang seperti kita masih asbab, ada musababnya, ada kausalitas. Tapi kalau orang sudah mendadapkan diri pada Allah, biasanya tajrid. Wa tahara qalbahu, dan hatinya yang suci, alal iltifati, atas semua untuk memperoleh dirinya, ila ghairillah, kecuali selain Allah. Artinya orang yang sudah tajrid, wali-wali itu dia di rumah saja orang ngasih rezeki. Dia selalu bisa hidup karena hidupnya bukan untuk makan, gitu loh. Jadi ada aja untuk bisa Allah kasih rezeki. Berarti ini orang makomnya seseorang itu sudah tajrid, bukan asbab. Kalau kita pada umumnya adalah asbab. Walam yudha'i bisababi, dan dia tidak melantarkan dengan sebab sikap tawakalnya itu. Artinya tetap ada tamu diterima, nanti ada tamu bawa uang. Misalkan itu bagian dari tajrid. Manhum iyalun ghalahi, akan siapapun yang mereka itu adalah orang yang dinafkahi olehnya, min khalqillah, di antara makhluk Allah. Jadi orang tawakal bukan berarti orang yang tidak ada ikhtiar, kecuali orang yang wali tadi. Tetapi seorang wali juga mempunyai orang yang dinafkahi, ya, min khalqillah, di antara para makhluk-makhluk keluarganya, itulah. Jadi tidak boleh atas nama diri kita seorang kiai maka tidak memberi nafkah kepada anak, istri, tidak boleh, tetap harus memberi nafkah. Terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukuplah seorang berdosa kalau ia menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang harus dia nafkahi. Jadi jangan atas nama tawakal diam saja di rumah, khususnya kita yang laki ya, tidak punya ikhtiar, ada istri, ada anak, dibiarkan tidak dinafkahi, itu bukan orang yang bertawakal. Karena orang seperti ini adalah dosa bagi orang yang menyia-nyiakan tanggung jawabnya memberi nafkah kepada orang lain, dalam hal ini adalah keluarganya. Itu bukan tawakal. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semoga Allah memperkuat ketawakalan kita sehingga kita dalam keadaan hidup pasrah, kita ridho terhadap segala putusan yang Allah tetapkan. Terima kasih. Akhirul kalam, alfamikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.